Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam hanya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur merupakan amalan hati, amalan lisan, dan amalan tubuh kita. Dengan pandai bersyukur, kita sebagai seorang mukmin telah memiliki separuh dari keimanan kita. Karena setiap mukmin akan diuji dengan dua hal. Yang pertama yaitu diuji dengan kenikmatan yang harus kita sikapi dengan bersyukur. Dan yang kedua yaitu kita diuji dengan kesusahan yang harus kita sikapi dengan apa? Yaitu dengan kesabaran. Seorang mukmin yang berbahagia itu memiliki 3 tanda-tanda. Yang pertama, jika dia memperoleh nikmat, dia akan bersyukur. Jika dia memperoleh kesusahan, dia akan bersabar. Dan ketiga, dia berdosa karena lalai dalam bersyukur dan lalai dalam sabar, dia beristighfar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi dari Abu Yahya Syu'aib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin, sebab segala keadaannya terasa baik baginya, dan tidak mungkin terjadi demikian kalau ia tidak mukmin. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya. Dan apabila menderita kesusahan, sabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Kita sebagai seorang mukmin ingin diuji seperti apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar orang cenderung menginginkan diuji dengan kenikmatan. Jarang sekali orang yang menginginkan, ya Allah, saya diuji dengan kemiskinan saja. Itu jarang sekali. Bahkan hampir di setiap doa-doa seorang itu selalu meminta kekayaan dan kekayaan. Dari Abu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, keduanya berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, andaikan salah seorang manusia mempunyai sebuah lembah emas, pasti ia ingin mempunyai 2 lembah, dan tiada yang dapat menghentikan kerakusannya terhadap dunia kecuali mati. Dan Allah berkenan memberi taubat kepada siapa saja yang bertaubat. Ingat, keserakahan kita itu juga dipanas-panasi juga atau dikobarkan juga oleh iblis, karena iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menghalang-halangi atau tidak akan membiarkan seorang anak manusia mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita sebagai mukmin bisa menjadi orang yang pandai bersyukur? Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa syukur itu merupakan ibadah atau amalan hati, amalan lisan, dan amalan tubuh. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Kita mengakui, kita memiliki pengakuan bahwa apa yang ada di dunia ini, apa yang kita rasakan merupakan kehendak, merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
syukur dengan lisan, yaitu kita mengucapkan syukur, kita mengucapkan puji-pujian, kita berzikir setiap saat. Ingat, Allah merupakan Rabb yang senang dipuji oleh hambanya. Yang ketiga, yaitu bersyukur dengan anggota tubuh. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan beribadah, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ingat, di dalam tubuh kita terdapat 360 sendi yang harus kita syukuri setiap saat. Kemudian, hal-hal atau perkara apa saja yang bisa membuat orang semakin bersyukur. Yang pertama, ketika kita menghadapi hal-hal atau permasalahan yang terkait dengan dunia, maka lihatlah ke bawah. Ketika kita memiliki rumah, ketika kita memiliki kendaraan, masih banyak orang di luar sana yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki kendaraan. Ketika kita masih sehat, masih banyak orang di luar sana yang diuji dengan sakit. Akan tetapi, jangan sekali-kali kita gunakan ketika kita menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Jangan gunakan atau jangan lihat ke bawah, tapi lihatlah ke atas. Berlomba-lombalah dan saling mengingatkan untuk memperoleh pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk urusan akhirat. Selanjutnya, hal-hal apa yang bisa membuat orang bisa lebih pandai bersyukur? Yang kedua yaitu menghitung nikmat Allah. Kita hitung satu persatu nikmat yang kita rasakan. Mulai dari nikmat kita berwujud sebagai manusia dan dijadikan manusia. Itu harus kita nikmati. Merasakan kita berada dalam kondisi iman, Islam, itu juga harus kita nikmati. Kesehatan, waktu luang, semua yang kita rasakan merupakan semua nikmat yang kita identifikasi tadi. Kita hitung satu persatu dan kita pasti akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, kita yakin bahwa semua nikmat yang kita rasakan itu harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mulai punya mobil yang mewah, ingat, mobil yang kita miliki itu akan dipertanggungjawabkan. Ketika kita memiliki rumah yang besar, ingat bahwa rumah yang kita miliki, yang kita diami, itu harus dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bagaimana hal-hal apa yang bisa membuat kita semakin bersyukur pada Allah? Tidak lain yaitu dengan berdoa. Berdoa kepada Allah agar kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah satunya doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita semua menjadi pribadi dan mukmin yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.